Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Pernah nggak sih, kamu merasa hidupmu kayak berjalan di tempat? Kamu sudah semangat bikin resolusi baru, mencoba berubah, tapi ujung-ujungnya balik lagi ke kebiasaan lama, rasanya frustrasi. Ya, tapi dengarkan ini baik-baik. Sebenarnya bukan kamu yang gagal. Mungkin, sistem kebiasaanmu saja yang belum bekerja dengan benar. Channel ini adalah tempat kita menjelajahi dunia pemikiran dan inspirasi. Langsung dari buku-buku terbaik yang mungkin belum sempat kamu baca. Kita akan belajar bareng, tumbuh bareng, dan menyalakan percikan perubahan besar, mulai dari satu ide sederhana. Siap untuk petualangan ini? James Clear, penulis buku fenomenal Atomic Habits, percaya bahwa perubahan besar yang kita impikan justru datang dari hal-hal kecil yang kita lakukan setiap hari. Nah, di episode pertama dari seri bedah buku Atomic Habits ini, kita akan bongkar tuntas bagaimana perubahan kecil bisa memberikan dampak yang luar biasa dalam hidupmu. Yuk, kita mulai. Apa sih sebenarnya Atomic Habits itu? Kata atomic punya dua makna. Sesuatu yang sangat kecil, tapi juga sesuatu yang fundamental, seperti atom yang jadi pondasi alam semesta. Dan habits adalah kebiasaan tindakan-tindakan kecil yang kita ulangi sampai nggak perlu mikir lagi. Jadi, atomic habits adalah kebiasaan-kebiasaan super kecil yang ternyata punya kekuatan dahsyat untuk membentuk hidup kita. Pesan utama James Clear sederhana, kesuksesan sejati itu bukan hasil dari satu perubahan drastis dalam semalam. Bukan, tapi ia adalah akumulasi dari ratusan, bahkan ribuan keputusan kecil yang kita buat setiap hari. Bayangkan seperti air yang menetes terus-menerus di atas batu. Satu tetesan mungkin gak ada artinya, tapi karena konsisten, batu yang sekeras apapun akhirnya bisa berlubang. Itulah kekuatan konsistensi dari hal-hal kecil. Sekarang, kita masuk ke konsep yang paling mengubah cara pandang saya. Hukum 1% lebih baik. Coba deh bayangkan, kalau kamu bisa jadi 1% lebih baik setiap hari, apa yang akan terjadi? Dalam seminggu atau sebulan, hasilnya mungkin belum kelihatan. Tapi, jika kamu terus melakukannya selama setahun, kamu akan menjadi 37 kali lebih baik dari dirimu yang sekarang. Rumusnya sederhana, tapi dampaknya mengubah segalanya. Perbaikan kecil, dikalikan waktu, dikalikan konsistensi, sama dengan perubahan besar. Banyak dari kita gagal bukan karena kita nggak mampu, tapi karena kita terlalu nggak sabaran. Kita mau hasil besar, sekarang juga. Padahal, perubahan sejati itu adalah buah dari ribuan langkah kecil yang seringkali nggak terlihat oleh siapapun. Nah, ini yang menarik. James Clear membahas sebuah fenomena yang disebut The Plateau of Latent Potential atau dataran potensi terpendam. Gampangnya gini. Bayangkan kamu punya bongkahan es di suhu minus 5 derajat. Kamu mulai panaskan, suhu naik ke minus 4, minus 3, minus 2, tapi esnya masih padat, gak ada perubahan yang terlihat. Kamu mungkin berpikir, sia-sia nih usaha gue, tapi apa yang terjadi saat suhu mencapai titik 0 derajat? Tiba-tiba, es itu mulai mencair. Perubahannya terasa mendadak, kan? Padahal, semua proses kecil sebelumnya setiap kenaikan 1 derajat itulah yang mempersiapkan momen terobosan itu. Begitu juga dengan hidupmu. Kalau usahamu belum menunjukkan hasil, bukan berarti kamu gagal. Mungkin, kamu hanya sedang berada di fase pemanasan dan belum sampai pada titik leleh kesuksesanmu. Jadi, jangan menyerah. Ini membawa kita ke poin berikutnya yang sangat penting, fokus pada proses, bukan hasil. Kita sering terobsesi dengan hasil akhir. Ingin kaya, ingin punya badan ideal, ingin lebih produktif. Itu semua adalah tujuan. Tapi James Clear mengingatkan kita, kamu tidak naik ke level tujuanmu. Kamu akan jatuh ke level sistem yang kamu bangun. Artinya apa? Tujuan itu bagus untuk memberi kita arah. Tapi sistem atau kebiasaan harian itulah yang membuat kita terus bergerak maju. Jadi, alih-alih fokus pada tujuan membaca 50 buku tahun ini, ubah fokusmu ke sistem. Aku akan membaca 5 halaman setiap malam sebelum tidur. Tujuan itu hasil, sistem adalah prosesnya, dan proses yang konsisten pasti akan membawa hasil.
Contoh paling keren dari buku ini adalah kisah tim sepeda Inggris. Sebelum tahun 2003, mereka hampir nggak pernah menang kompetisi besar. Lalu, datanglah seorang pelatih bernama Dave Brailsford dengan filosofi unik, The Aggregation of Marginal Gains atau agregasi perbaikan kecil. Apa yang dia lakukan? Dia nggak mencari satu terobosan besar. Sebaliknya, dia memperbaiki semua hal kecil-kecil, mulai dari posisi duduk pembalap, jenis pelumas rantai sepeda, pola tidur atlet, bahkan sampai memilih bantal yang paling nyaman untuk istirahat. Hasilnya, gila. Dalam 5 tahun, tim sepeda Inggris mendominasi hampir semua kompetisi besar, termasuk Olimpiade dan Tour de France. Semua itu bukan karena satu keajaiban, tapi karena ratusan perbaikan 1% yang terakumulasi. Kenapa sih kebiasaan kecil ini begitu kuat? Jawabannya ada di otak kita. Otak manusia itu pada dasarnya suka dengan hal-hal yang familiar dan otomatis untuk menghemat energi. Itulah sebabnya memulai sesuatu yang baru terasa berat. Tapi, begitu kamu mengulangi sebuah tindakan kecil cukup sering, otakmu akan mulai menganggapnya normal. Hal yang dulunya terasa sulit, perlahan menjadi otomatis. Kamu gak perlu lagi motivasi atau semangat menggebu-gebu untuk melakukannya. Saat itulah perubahanmu menjadi stabil dan permanen. Jadi, pelajaran besar dari episode pertama kita hari ini adalah kamu tidak perlu mengubah seluruh hidupmu dalam satu malam. Lupakan resolusi besar yang hanya bikin stres. Cukup pilih satu hal kecil, tapi berkomitmenlah untuk melakukannya dengan konsisten. Karena satu langkah kecil yang kamu ambil dengan benar hari ini akan menuntunmu ke ribuan langkah hebat berikutnya. Ingat kata-kata James Clear, kebiasaan adalah bunga kecil dari perubahan diri yang tumbuh perlahan tapi mekar selamanya. Mulailah hari ini, bukan dengan hal besar yang menakutkan, tapi dengan satu kebiasaan kecil yang akan membawa perubahan besar untuk masa depanmu. Nah, di episode kedua dari seri bedah buku Atomic Habits ini, kita akan bongkar rahasia paling fundamental. Bagaimana membentuk identitas baru lewat kebiasaan-kebiasaan super kecil, dan bagaimana cara ini bisa mengubah seluruh arah hidupmu. Siap? Yuk, kita mulai! Dalam bukunya, James Clear membagi perubahan itu jadi 3 level, kayak lapisan kue gitu. Level pertama, yang paling luar, adalah perubahan hasil. Ini fokusnya pada apa yang ingin kamu capai. Contohnya, aku ingin turun berat badan 10 kilo, atau aku ingin bisa lari maraton, atau aku ingin menulis buku. Ini adalah target, tujuan akhir kita. Level kedua, yang di tengah, adalah perubahan proses. Ini fokusnya pada kebiasaan dan sistem yang kamu bangun. Misalnya, aku akan pergi ke gym 3 kali seminggu. Atau aku akan menulis 500 kata setiap pagi. Ini adalah tindakan yang kamu lakukan untuk mencapai hasil tadi. Nah, ini yang paling penting. Level ketiga, yang paling dalam, adalah perubahan identitas. Ini fokusnya pada keyakinan dan siapa dirimu ingin menjadi. Contohnya, aku adalah orang yang aktif dan sehat. Atau aku adalah seorang penulis. Kesalahan fatal kebanyakan dari kita adalah memulai dari luar ke dalam. Kita fokus banget sama hasilnya, aku mau kurus. Tapi, orang yang perubahannya benar-benar permanen. Mereka memulainya dari dalam keluar. Mereka tidak hanya mengejar hasil, mereka membangun identitas baru. Mereka mendefinisikan diri mereka sebagai orang yang mereka cita-citakan. Coba deh renungkan sejenak, kebiasaan yang kamu jalani setiap hari itu sebenarnya bukan cuma sekadar rutinitas, tapi cerminan dari siapa kamu percaya dirimu. Kalau di dalam hati kamu percaya, aku ini emang orangnya pemalas, maka setiap kali kamu merasa capek sedikit, kamu akan langsung memilih rebahan ketimbang olahraga. Kenapa? Karena tindakan itu mengonfirmasi keyakinanmu tentang dirimu sendiri. Sebaliknya, jika kamu percaya, aku adalah orang yang tangguh dan tidak mudah menyerah, maka ketika kamu menghadapi tantangan berat, kamu akan mencari cara untuk bangkit lagi. Bukan karena kamu super, tapi karena menyerah itu nggak sesuai dengan cerita yang kamu yakini tentang dirimu. Jadi, setiap kebiasaan kecil yang kamu lakukan, entah itu baik atau buruk,
Itu seperti satu suara yang kamu berikan untuk menentukan siapa dirimu sebenarnya. Mau jadi apa kamu? Jawabannya ada pada tindakan kecilmu setiap hari. Nah, yang menarik adalah hubungan antara identitas dan kebiasaan ini ternyata dua arah. Identitas yang kuat memang akan membentuk kebiasaanmu. Kalau kamu yakin kamu adalah seorang pembaca, kamu secara alami akan mencari waktu untuk membaca. Tapi, yang lebih ajaib lagi, kebiasaan juga bisa membentuk identitasmu. Ini kuncinya, kamu nggak perlu menunggu sampai merasa 100% jadi seseorang untuk mulai bertindak. Justru sebaliknya, kamu menjadi seseorang itu karena kamu bertindak. Setiap kali kamu berhasil menyelesaikan satu halaman tulisan, sekecil apapun itu, kamu sedang membuktikan kepada dirimu sendiri. Lihat, aku seorang penulis. Setiap kali kamu memilih minum air putih daripada soda, kamu sedang berkata pada dirimu, aku adalah orang yang peduli dengan kesehatan tubuhku. Jadi, berhentilah menunggu momen pencerahan atau motivasi besar. Mulailah dari tindakan super kecil. Karena setiap tindakan itu adalah bukti nyata yang sedang kamu kumpulkan untuk membangun identitas baru yang kamu impikan. Kamu tidak sedang berpura-pura, kamu sedang dalam proses menjadi. James Clear memberikan sebuah contoh yang sangat sederhana tapi powerful. Bayangkan ada dua orang yang sedang berusaha berhenti merokok. Keduanya ditawari sebatang rokok oleh temannya. Orang pertama menjawab, enggak, makasih ya, aku lagi coba berhenti merokok. Orang kedua menjawab, enggak, makasih ya, aku bukan perokok. Lihat bedanya, keduanya sama-sama menolak. Tapi kalimat yang mereka gunakan menunjukkan pola pikir yang sangat berbeda. Orang pertama masih mengidentifikasi dirinya sebagai seorang perokok yang sedang berjuang melawan godaan. Perjuangannya terasa berat, seolah-olah dia sedang menahan diri dari sesuatu yang sebenarnya adalah bagian dari dirinya. Sementara itu, orang kedua sudah mengubah identitasnya. Dia menolak dari posisi sebagai bukan perokok. Baginya, merokok itu bukan lagi bagian dari dirinya. Penolakannya terasa lebih mudah dan alami, karena tindakannya selaras dengan identitas barunya. Kalimat kecil itu benar-benar mengubah cara otak memandang diri sendiri. Dia bukan lagi berjuang melawan kebiasaan lama, tapi sedang hidup sesuai dengan siapa dirinya yang baru. Lalu, bagaimana cara praktisnya membangun identitas baru ini? Apakah cukup dengan bilang ke diri sendiri, aku orang yang rajin, aku orang yang sehat, berulang-ulang? Tentu tidak. Identitas itu tidak datang dari afirmasi kosong, tapi dibangun dari tumpukan bukti nyata yang kamu kumpulkan setiap hari. Pikirkan seperti ini. Setiap tindakan kecil yang kamu lakukan adalah sebuah suara atau vote untuk tipe orang seperti apa kamu ingin menjadi. Setiap kali kamu bangun pagi dan langsung membereskan tempat tidur, itu adalah satu suara untuk identitas aku orang yang rapi dan teratur. Setiap kali kamu memilih naik tangga daripada lift, itu adalah satu suara untuk identitas aku orang yang aktif. Kamu tidak perlu menunggu hasil besar untuk merasa berhasil. Justru kemenangan-kemenangan kecil inilah yang paling penting. Satu tindakan kecil yang benar, yang sejalan dengan identitas yang kamu inginkan, akan memperkuat keyakinanmu bahwa kamu memang orang seperti itu. Semakin banyak bukti yang kamu kumpulkan, semakin kuat identitas barumu tertanam dalam dirimu. James Clear kemudian merangkum semua ini dalam sebuah formula yang sangat simpel, cuma 2 langkah. Langkah pertama, tentukan siapa kamu ingin menjadi, bukan apa yang ingin kamu capai, tapi siapa kamu ingin menjadi. Buat ini sejelas mungkin. Misalnya, bukan aku mau badan bagus, tapi aku mau menjadi orang yang sehat dan kuat. Bukan aku mau punya banyak uang, tapi aku mau menjadi orang yang disiplin secara finansial. Langkah kedua, buktikan identitas itu dengan kemenangan-kemenangan kecil setiap hari. Setiap hari, carilah satu tindakan super kecil yang bisa menjadi bukti untuk identitas barumu. Contohnya, jika kamu ingin menjadi orang yang tenang dan tidak mudah marah, maka setiap kali kamu berhasil menahan diri dari komentar pedas saat macet, itu adalah kemenangan kecilmu. Itu adalah bukti. Jika kamu ingin menjadi seorang pembelajar sejati, maka setiap kali kamu membaca satu halaman buku sebelum tidur, kamu sedang menjadi pembelajar. Identitas tidak dibangun dari teori di kepala, tapi dari ribuan tindakan kecil yang diulang-ulang. Saat kamu mulai konsisten melakukan ini, berpikir,
bertindak, dan bahkan berbicara seperti versi terbaik dari dirimu. Kamu akan merasakan sebuah pergeseran. Perubahan itu mulai terasa alami. Kamu tidak lagi merasa memaksa diri untuk berolahraga, karena kamu sudah menjadi orang yang aktif. Kamu tidak lagi merasa berjuang untuk menabung, karena kamu sudah menjadi orang yang bijak secara finansial. Di titik ini, kamu tidak lagi butuh motivasi besar-besaran setiap hari. Disiplin bukan lagi sebuah usaha keras, tapi sudah menjadi bagian dari dirimu. Karena ketika identitas utamamu sudah benar-benar berubah, maka kebiasaan-kebiasaan yang mendukung identitas itu akan mengikutinya secara otomatis. Seluruh hidupmu akan ikut bergeser ke arah yang lebih baik, tanpa terasa seperti beban. Jadi, teman-teman, mulai hari ini, mari kita ubah sedikit pertanyaan dalam benak kita. Bukan lagi hanya bertanya, apa yang ingin aku capai? Tapi yang lebih penting, tanyakan pada diri sendiri, siapa aku ingin menjadi? Fokus pada orang seperti apa yang ingin kamu wujudkan. Karena ketika identitasmu berubah, ketika kamu benar-benar percaya bahwa kamu adalah orang yang disiplin, sehat, dan pembelajar, maka setiap kebiasaan baik akan tumbuh dengan sendirinya, semudah tanaman yang tumbuh di tanah yang subur. Jadilah bukti hidup bahwa perubahan sejati selalu dimulai dari dalam diri. Terima kasih banyak sudah menonton episode kedua bedah buku Atomic Habits. Semoga bermanfaat ya. Pernahkah kamu merasa sudah berusaha keras mencapai sebuah tujuan, tapi entah kenapa hasilnya tidak bertahan lama? Kamu berhasil diet selama seminggu, tapi kemudian kembali ke pola makan yang lama. Kamu sempat rajin menulis, tapi kehilangan semangat di minggu ketiga. Nah, semua itu bukan karena kamu kurang niat, tapi kemungkinan besar karena kamu terlalu fokus pada tujuan dan lupa membangun sistem yang menopangnya. James Clear dalam bukunya Atomic Habits bilang begini, pemenang dan pecundang itu punya tujuan yang sama. Yang membedakan mereka adalah sistem yang mereka jalankan. Tujuan itu penting, seperti kompas yang menunjukkan arah. Tapi, kompas hanya memberi arah, ia tidak membuatmu berjalan. Banyak orang berpikir kalau punya tujuan yang besar, maka perubahan akan datang secara otomatis. Padahal, tanpa sebuah sistem, tujuan hanyalah harapan kosong. Coba bayangkan kamu ingin menulis sebuah buku. Tujuanmu adalah menerbitkan buku, tapi sistemmu adalah menulis 1 halaman setiap pagi. Yang satu adalah mimpi, yang satunya lagi adalah mesin yang membuat mimpi itu jadi kenyataan. James Clear mengingatkan, ada 4 masalah besar jika kita hanya fokus pada tujuan. Pertama, tujuan hanya menciptakan motivasi jangka pendek. Kedua, saat kamu berhasil mencapainya, seringkali motivasimu justru hilang. Kamu merasa, sudah selesai, lalu apa lagi? Ketiga, tujuan tidak menjamin adanya kemajuan yang berkelanjutan. Dan keempat, tujuan seringkali membuatmu merasa gagal jika kamu belum sampai di sana. Itulah kenapa orang yang hanya berorientasi pada hasil, cenderung naik turun semangatnya. Semangat di awal, tapi cepat lelah di tengah jalan. Di sisi lain, sistem membuat kamu bergerak setiap hari, terlepas dari apakah hasilnya sudah terlihat atau belum. Sistem itu seperti merawat kebun. Kamu tidak bisa memaksa tanaman tumbuh lebih cepat, tapi kamu bisa menyiramnya, memberinya cahaya, dan menjaganya setiap hari. Hasilnya akan datang dengan sendirinya, perlahan tapi pasti. Kalau tujuanmu adalah menjadi atlet yang hebat, sistemmu adalah latihan yang konsisten. Kalau tujuanmu adalah menjadi kaya, sistemmu adalah kebiasaan menabung, belajar, dan mengatur keuangan. Dengan sistem, kamu menciptakan kemajuan yang berjalan secara otomatis. Misalnya, orang yang tujuannya hanya ingin menurunkan 10 kg, akan merasa frustrasi selama prosesnya. Tapi, orang yang fokus pada sistem makan sehat dan olahraga 30 menit setiap hari akan merasa menang setiap kali dia berhasil melakukannya. Inilah rahasia orang-orang sukses, bukan pada tujuan besar mereka, tapi pada sistem kecil yang tidak pernah mereka lewatkan. James Clear memberikan rumus yang sangat sederhana. Lupakan hasil, bangun sistem yang akan menghasilkan hasil itu. Ingin menjadi lebih produktif? Bangun sistem waktu fokus dan ciptakan zona bebas gangguan. Ingin menjadi pembaca yang hebat?
Jadwalkan waktu baca 15 menit sebelum tidur setiap hari. Ingin bisnismu berkembang? Buat sistem evaluasi mingguan, bukan sekadar menatap target besar tahunan. Karena kalau sistemnya sudah baik, hasil yang besar itu akan datang dengan sendirinya. Sistem mengajarkan kita seni dari kesabaran. Tidak ada perubahan yang instan, tapi setiap langkah kecil yang kamu lakukan akan menumpuk menjadi sebuah lompatan besar di kemudian hari. Itulah kenapa orang yang mencintai proses, pada akhirnya akan jauh lebih kuat daripada orang yang hanya mengejar hasil. Mereka tidak pernah berhenti, karena sistem yang mereka bangun tidak butuh motivasi yang tinggi untuk dijalankan. Sistem itu sudah menjadi bagian alami dari hidup mereka. Jadi, mulai sekarang, jangan hanya bertanya, apa tujuanku tahun ini? Tapi, tanyakan juga pada dirimu, sistem seperti apa yang bisa membuatku terus tumbuh setiap hari? Karena tujuan akan datang dan pergi, tapi sistem yang baik akan membuatmu berubah untuk selamanya. Bangun sistemmu, dan biarkan hasilnya mengikuti. Terima kasih sudah menonton episode ketiga dari seri bedah buku Atomic Habits ini. Di episode berikutnya, kita akan masuk ke 4 hukum perubahan perilaku. Bayangkan kamu lagi mencoba makan lebih sehat. Kamu semangat, penuh niat baik. Tapi, setiap kali buka kulkas, yang pertama kali kamu lihat adalah deretan minuman manis dingin dan tumpukan camilan favoritmu. Di sisi lain, sayuran dan buah-buahan tersembunyi di laci paling bawah. Kamu ingin berubah, tapi lingkunganmu seolah berkata sebaliknya. Rasanya seperti berenang melawan arus. James Clear punya satu kalimat kunci yang sangat kuat. Kamu tidak akan bisa mengubah kebiasaan kalau kamu tidak bisa melihatnya. Inilah inti dari hukum pertama Atomic Habits yang akan kita bedah tuntas di episode keempat ini. Make it obvious, jadikan kebiasaan terlihat. Karena rahasia perubahan seringkali bukan dimulai dari seberapa besar niatmu, tapi dari apa yang kamu lihat setiap hari. Jadi, mari kita mulai. Pernahkah kamu sadar betapa banyak hal yang kamu lakukan secara otomatis? Coba pikirkan, saat alarm berbunyi, mungkin tanganmu langsung meraih ponsel tanpa berpikir. Saat merasa sedikit lapar, kakimu melangkah otomatis ke dapur membuka kulkas. Saat merasa bosan di tengah pekerjaan, jarimu sudah lincah membuka media sosial. Semua ini terjadi begitu saja, tanpa perlu perintah sadar dari otak. Inilah yang disebut kebiasaan autopilot. Karena kebiasaan-kebiasaan ini berjalan di bawah radar kesadaran kita, kita sering tidak tahu mengapa tujuan kita tidak tercapai. Kita merasa sudah berusaha, tapi hasilnya nihil. James Clear menekankan, sebelum kamu bisa mengubah sebuah kebiasaan, kamu harus menyadarinya terlebih dahulu. Kamu tidak bisa memperbaiki kerusakan pada mesin yang bahkan tidak kamu tahu ada. Kesadaran adalah langkah pertama, fondasi dari semua perubahan yang akan kita bangun. Tanpa kesadaran, kita hanya akan terus mengulang pola yang sama berulang kali, seperti hamster yang berlari di rodanya. Lalu, bagaimana caranya kita bisa melihat kebiasaan-kebiasaan tak terlihat ini? James Clear memperkenalkan sebuah alat yang sangat sederhana tapi luar biasa efektif. Namanya Habit Scorecard atau papan skor kebiasaan. Caranya sangat mudah, dan kamu bisa melakukannya sekarang juga. Ambil selembar kertas atau buka catatan di ponselmu. Lalu tulislah semua aktivitas yang kamu lakukan secara berurutan dari pagi sampai malam. Misalnya, bangun tidur, buka ponsel, minum air, pergi ke toilet, sikat gigi, scroll media sosial, sarapan, berangkat kerja, dan seterusnya. Tulis semuanya, sekecil apapun itu. Setelah daftarnya selesai, beri tanda di samping setiap kebiasaan. Beri tanda centang untuk kebiasaan baik yang mendukung tujuanmu, tanda silang untuk kebiasaan buruk yang menghambatmu, dan tanda strip untuk kebiasaan yang netral. Contohnya, bangun tidur itu netral, minum air itu baik, tapi scroll media sosial selama 30 menit sebelum beranjak dari kasur, mungkin itu buruk. Latihan ini bukan untuk menghakimi atau membuatmu merasa bersalah. Tujuannya murni untuk kesadaran, untuk melihat dengan jujur bagaimana hari-harimu sebenarnya berjalan secara otomatis. Dari papan skor ini, kamu akan mendapatkan peta yang jelas tentang kebiasaan mana yang ingin kamu perkuat, dan mana yang perlu kamu hilangkan. Sekarang kita tahu kebiasaan apa saja yang kita miliki.
Langkah selanjutnya adalah memahami cara kerjanya. Dalam Atomic Habits, setiap kebiasaan selalu dimulai dari sebuah pemicu kecil yang disebut cue atau isyarat. Isyarat adalah sinyal pertama yang dikirim ke otak kita untuk memulai sebuah perilaku. Otak kita ini seperti mesin deteksi pola yang sangat canggih. Begitu ia melihat atau merasakan isyarat yang dikenali, ia akan langsung menjalankan program kebiasaan yang sudah tertanam. Misalnya, melihat sofa empuk di ruang tamu bisa menjadi isyarat untuk mengambil remote dan menyalakan TV. Notifikasi di ponsel adalah isyarat untuk membuka aplikasi. Melihat sepatu lari yang diletakkan di depan pintu bisa menjadi isyarat untuk ingat jadwal olahraga. Kuncinya sederhana, jika kamu ingin mengubah kebiasaan, kamu harus mengubah isyaratnya. Dengan mengendalikan pemicunya, kamu bisa mengendalikan perilakumu. Nah, banyak dari kita gagal membangun kebiasaan baru bukan karena kurang motivasi, tapi karena rencananya terlalu kabur. Kita sering berkata pada diri sendiri, aku mau mulai olahraga, atau aku mau lebih sering baca buku. Tapi kapan tepatnya? Di mana? Bagaimana detailnya? Semua pertanyaan itu tidak terjawab, membuat niat kita mengambang di udara. Untuk mengatasi ini, James Clear menyarankan sebuah teknik super praktis bernama Implementation Intention atau niat implementasi. Formulanya sangat spesifik, aku akan melakukan perilaku pada waktu di lokasi. Jadi, alih-alih berkata, aku mau meditasi, ubahlah menjadi, aku akan meditasi selama 5 menit pada pukul 7 pagi di kamar tidurku. Lihat bedanya. Rencana yang kabur menjadi sangat jelas dan konkret. Kebiasaanmu kini punya alamat waktu dan tempat di dalam jadwalmu. Otakmu tidak perlu lagi bingung dan menunda-nunda karena ia sudah punya peta yang sangat jelas tentang apa yang harus dilakukan, kapan, dan di mana. Ini adalah cara sederhana untuk mengubah niat menjadi tindakan nyata. Tapi, bagaimana kalau jadwalmu sudah padat dan rasanya mustahil menambahkan satu kegiatan baru lagi? Tenang, ada cara cerdas untuk menyiasatinya. Gunakan teknik yang disebut habit stacking atau menumpuk kebiasaan. Idenya adalah menumpuk kebiasaan baru di atas kebiasaan lama yang sudah kamu lakukan setiap hari tanpa perlu berpikir. Rumusnya begini, setelah aku melakukan kebiasaan lama, aku akan melakukan kebiasaan baru. Contohnya, setelah aku selesai menyikat gigi di pagi hari, aku akan langsung minum segelas air. Atau, setelah aku menyalakan komputer untuk bekerja, aku akan menulis satu kalimat pertama untuk tugasku. Menyikat gigi dan menyalakan komputer adalah kebiasaan yang sudah mapan. Dengan menempelkan kebiasaan baru tepat setelahnya, kamu meminjam momentum dari kebiasaan lama. Ini seperti menyambungkan gerbong kereta baru ke rangkaian yang sudah berjalan. Jauh lebih mudah daripada mendorong gerbong itu dari keadaan diam. Kita sering berpikir bahwa perubahan besar membutuhkan kekuatan tekad yang luar biasa. Padahal, seringkali kuncinya jauh lebih sederhana, lingkungan kita. Lingkungan adalah tangan tak terlihat yang membentuk perilaku kita setiap hari. James Clear sangat menekankan pentingnya mendesain lingkungan untuk kesuksesan. Prinsipnya mudah. Buat isyarat untuk kebiasaan baik terlihat jelas, dan sembunyikan isyarat untuk kebiasaan buruk. Kalau kamu ingin lebih sering membaca, jangan simpan bukumu di rak yang berdebu. Letakkan buku itu di atas bantal, di meja makan, atau di tempat kamu biasa duduk santai. Kalau kamu ingin berhenti makan junk food, jangan simpan stok camilan di lemari dapur yang mudah dijangkau. Sembunyikan, atau lebih baik lagi, jangan membelinya sama sekali. Kalau kamu ingin minum air lebih banyak, letakkan botol air besar tepat di atas meja kerjamu, di depan matamu. James Clear menulis, jangan berharap punya kekuatan super, kalau kamu hidup di lingkungan yang terus-menerus menggoda kelemahanmu. Jadi, berhentilah menyalahkan diri sendiri karena kurangnya kemauan. Sebaliknya, jadilah arsitek bagi lingkunganmu. Desainlah ruangan, meja kerja, dan bahkan layar ponselmu untuk mendukung versi terbaik dari dirimu. Sebagai contoh nyata betapa kuatnya hukum ini, ada sebuah cerita menarik dari sebuah rumah sakit di Inggris yang dibahas dalam buku ini. Tim manajemen rumah sakit ingin mendorong staf dan pengunjung untuk minum lebih banyak air putih. Awalnya, kulkas di kantin mereka dipenuhi oleh minuman manis di rak yang setara dengan pandangan mata, sementara air mineral diletakkan di rak bawah yang kurang terlihat. Kemudian, mereka melakukan satu perubahan kecil.
Mereka tidak melarang minuman manis, tidak memberikan ceramah tentang kesehatan. Mereka hanya menata ulang kulkasnya. Air mineral dipindahkan ke rak paling depan, paling mudah dilihat dan dijangkau. Sementara itu, minuman manis dipindahkan ke rak yang lebih bawah dan kurang strategis. Hasilnya, dalam 3 bulan, penjualan air putih naik lebih dari 25%, sementara penjualan minuman manis turun drastis. Tidak ada aturan keras, tidak ada paksaan. Mereka hanya mengubah apa yang terlihat. Itulah kekuatan dari hukum pertama. Jika kamu ingin kebiasaan baik tumbuh, buatlah ia sangat mudah terlihat. Jadi, setelah mendengar semua ini, mari kita rangkum. Sebelum kamu berusaha keras menambah niat dan memompa motivasi, coba berhenti sejenak dan lihat sekelilingmu. Apa yang kamu lihat setiap hari? Apa isyarat yang kamu sebarkan di lingkunganmu? Karena kebiasaanmu tidak hanya ditentukan oleh kekuatan tekad di dalam dirimu, tetapi juga oleh apa yang kamu biarkan ada di sekitarmu. Dengan mengubah isyarat di sekitarmu, kamu bisa mengubah kebiasaanmu. Dan dengan mengubah kebiasaanmu, kamu bisa mengubah hidupmu. Pesan untuk dibawa pulang dari episode ini adalah, make it obvious. Jadikan hal-hal baik begitu terlihat sehingga kamu tidak bisa mengabaikannya, dan biarkan hal-hal buruk perlahan memudar dari pandanganmu. Terima kasih sudah menyimak episode keempat ini. Semoga bermanfaat dan bisa langsung kamu praktikkan. Pernah nggak kamu mikir, kenapa sih kebiasaan buruk itu terasa gampang banget dilakuin, sementara kebiasaan baik rasanya berat banget di awal? Jawabannya sederhana, karena kebiasaan buruk itu terasa menarik. Seperti kata James Clear, kebiasaan itu bukan cuma tentang logika, tapi juga tentang perasaan. Nah, di episode kali ini, kita akan membahas hukum kedua, make it attractive, atau jadikan menarik. Kita akan belajar bagaimana caranya membuat otak kita menginginkan kebiasaan baik, dan bukan cuma sekadar tahu kalau kebiasaan itu penting. Semua kebiasaan, baik itu yang baik ataupun yang buruk, dimulai dari satu hal yang sama, harapan akan kesenangan. Otak kita itu punya zat kimia namanya dopamin. Ini adalah hormon yang bikin kita merasa senang dan termotivasi. Tapi yang menarik, dopamin itu nggak cuma keluar pas kita udah dapet hadiahnya, tapi justru saat kita sedang menantikan hadiah itu. Itulah kenapa, nungguin balasan chat, scrolling media sosial, atau ngeliat notifikasi itu rasanya nagih banget. Otak kita lagi dibanjiri sama ekspektasi akan kesenangan. Jadi, kalau kamu pengen membangun kebiasaan baik, kamu harus bisa membuatnya terasa menarik bagi otakmu. Salah satu cara paling efektif untuk membuat kebiasaan jadi menarik adalah dengan teknik yang namanya temptation bundling atau paket godaan. Caranya gampang banget. Gabungkan kebiasaan yang perlu kamu lakukan dengan sesuatu yang kamu suka lakukan. Contohnya gimana? Mungkin, kamu cuma boleh nonton serial favoritmu sambil jalan di atas treadmill. Atau, kamu cuma boleh dengerin playlist musik favoritmu setelah menyelesaikan satu pekerjaan penting. Atau lagi, kamu cuma boleh ngopi di kafe enak setelah berhasil menulis satu halaman buku. Dengan cara ini, otak kita mulai mengasosiasikan kebiasaan baik dengan perasaan yang menyenangkan. Kamu jadi nggak lagi memaksa diri buat disiplin, tapi malah jadi menantikan waktunya tiba. James Clear juga mengingatkan kita kalau kebiasaan itu menular. Kita cenderung akan meniru perilaku dari 3 kelompok utama. Pertama, orang-orang terdekat kita, seperti keluarga dan teman. Kedua, kelompok sosial kita, misalnya komunitas. Dan ketiga, orang-orang yang kita kagumi. Karena itu, kalau kamu pengen rajin olahraga, coba deh gabung sama komunitas lari atau gym. Kalau kamu mau lebih sering belajar, bertemanlah dengan orang-orang yang hobi baca. Lingkungan yang tepat itu membuat kebiasaan baik jadi terasa normal, bukan lagi jadi beban. Ada satu contoh nyata yang menarik banget. James Clear menceritakan sebuah eksperimen di sebuah kantor. Mereka membuat program teman olahraga. Jadi, setiap karyawan yang datang ke gym bareng rekannya akan dapat poin tambahan. Hasilnya, tingkat kehadiran ke gym meningkat sampai 2 kali lipat. Ternyata, motivasi terbesar itu bukan cuma datang dari diri sendiri,
tapi juga dari rasa kebersamaan dan kesenangan sosial. Ini membuktikan kalau kebiasaan yang dijalani bareng-bareng itu jauh lebih awet daripada kebiasaan yang kita lakukan sendirian. Banyak orang gagal karena mereka membuat kebiasaan baik terasa seperti sebuah hukuman. Mereka sering bilang, "Aku harus olahraga," atau "Aku harus belajar." Padahal, kalau kamu mengubah satu kata saja dari harus menjadi boleh, segalanya akan terasa beda. Coba deh bilang, "Aku boleh olahraga untuk menjaga tubuhku," atau "Aku boleh belajar agar masa depanku lebih cerah." James Clear mengingatkan, semakin menarik prosesnya, semakin lama kamu bisa bertahan di jalur yang benar. Jadi, kasih dirimu hadiah kecil setelah melakukan kebiasaan baik. Dengarkan musik, minum teh favoritmu, atau tandai keberhasilanmu di jurnal. Jadikan kebiasaan itu terasa seperti permainan, bukan kewajiban. Kadang, yang bikin kita suka menunda-nunda itu bukan karena tugasnya sulit, tapi karena kita cuma fokus melihat sisi capeknya aja. Coba deh ubah fokus visualisasimu. Bukan lagi, "Aduh, aku malas olahraga," tapi "Aku suka banget rasa segar setelahnya." Bukan "Aku harus nulis," tapi "Aku senang deh lihat pikiranku jadi nyata di tulisan." Bukan "Aku harus belajar," tapi "Aku sedang memperkuat masa depanku." Semakin kamu bisa melihat kebiasaan dari sisi menariknya, semakin mudah otakmu untuk menginginkannya. Jadi, rahasia dari hukum kedua ini sederhana. Bukan hanya lakukan hal baik, tapi buatlah hal baik itu terasa menyenangkan. Karena kalau kamu sudah mencintai prosesnya, kamu gak akan berhenti meskipun hasilnya belum langsung datang. Make it attractive. Jadikan kebiasaan baik terasa menggoda. Karena perubahan sejati itu tidak hanya dimulai dari niat, tapi dari rasa suka yang kamu tanam di dalamnya. Terima kasih sudah menonton bedah buku Atomic Habits episode kelima. Di episode selanjutnya, kita akan masuk ke hukum ketiga, make it easy, bagaimana membuat kebiasaan baik terasa ringan dan mudah dilakukan. Pernah nggak sih kamu punya niat besar, tapi ujung-ujungnya malah nggak jalan? Mungkin kamu bilang, mulai besok aku mau olahraga, atau aku mau baca buku tiap hari, atau janji ke diri sendiri, aku mau kurangi main HP. Tapi kenyataannya, besoknya kita sibuk, lupa, atau malah nunda lagi dan lagi. Nah, ini dia rahasianya. James Clear dalam bukunya Atomic Habits bilang, kalau kamu ingin membangun kebiasaan baru, buatlah semudah mungkin untuk memulainya. Kenapa? Karena rahasia sukses itu bukan pada seberapa besar kekuatan tekad kita, tapi pada seberapa mudah tindakan itu untuk dilakukan. Sekarang kita masuk ke inti dari hukum ketiga, jadikan mudah. Otak manusia itu pada dasarnya dirancang untuk memilih jalan yang paling mudah, yang paling sedikit memakan energi. Kalau sesuatu terasa rumit, otak kita secara otomatis akan bilang, "Nanti aja deh." Ini adalah mekanisme bertahan hidup alami. Jadi, kalau kamu mau mengubah hidupmu, jangan mulai dari hal yang besar dan menakutkan. Mulailah dari hal yang sangat mudah dan bisa kamu lakukan sekarang juga. Ada kutipan keren dari James Clear. Kamu tidak akan naik ke level tujuanmu, kamu akan jatuh ke level sistemmu. Artinya, hasil besar itu lahir dari sistem kecil yang kamu lakukan terus-menerus. Ini bukan pertarungan soal siapa yang paling niat atau paling semangat di awal, tapi soal siapa yang paling konsisten melakukan hal-hal kecil itu tanpa henti, hari demi hari. Nah, salah satu konsep terbaik dari buku ini adalah aturan 2 menit. James Clear bilang, ketika kamu memulai kebiasaan baru, seharusnya butuh waktu kurang dari 2 menit untuk melakukannya. Gimana maksudnya? Misalnya, tujuanmu membaca buku setiap hari terdengar berat. Ubah jadi buka buku dan baca 1 halaman. Cuma butuh 1 menit, kan? Tujuanmu mulai olahraga. Ubah jadi pakai sepatu olahraga. Atau mau mulai menulis. Ubah jadi tulis 1 kalimat saja. Kenapa ini ampuh? Karena kunci utama membangun kebiasaan bukan melakukan banyak, tapi memulai. Setelah kamu berhasil memulai langkah pertama yang super kecil itu, otakmu cenderung ingin melanjutkan. Kadang-kadang kita itu nggak butuh motivasi besar yang menggebu-gebu. Kita hanya butuh memulai langkah kecil pertama. Seringkali, kita gagal karena ingin langsung sempurna. Kita berpikir, kalau belum bisa olahraga 1 jam, mending nggak usah sama sekali. Atau,
Kalau belum sempat baca 20 halaman, ya nanti aja deh bacanya. Ini adalah jebakan perfeksionisme, padahal yang terpenting dalam membangun kebiasaan bukanlah durasi, tapi frekuensi. Seberapa sering kamu melakukannya? Jauh lebih baik olahraga 5 menit setiap hari, daripada olahraga 1 jam tapi cuma seminggu sekali. Kenapa? Karena setiap pengulangan adalah sebuah suara kecil yang kamu berikan untuk identitas barumu. Setiap kali kamu memakai sepatu olahragamu, kamu sedang berkata pada dirimu, "Aku adalah orang yang rajin berolahraga." Coba sekarang lihat sekelilingmu. Apakah lingkunganmu mendukung kebiasaan baik yang ingin kamu bangun? Atau justru malah menghambatnya? James Clear menyarankan kita untuk mendesain ulang lingkungan agar kebiasaan baik menjadi pilihan yang paling mudah. Contohnya, kamu ingin makan lebih sehat, jangan simpan buah-buahan di dalam kulkas yang tertutup, tapi letakkan di atas meja makan agar terlihat jelas. Ingin rajin baca buku, taruh buku di samping tempat tidurmu, bukan di rak yang jauh. Ingin mengurangi main HP saat belajar atau bekerja, letakkan ponselmu di ruangan lain. Jangan andalkan kekuatan tekadmu setiap hari, itu melelahkan. Biarkan lingkungan yang bekerja untukmu, karena kalau kebiasaan baik itu mudah dilakukan, otak kita tidak akan lagi repot-repot mencari alasan untuk menundanya. Kadang kita terlalu terobsesi dengan hasil akhir. Kita terus bertanya, kapan berat badanku turun? Kapan bisnisku besar? Kapan videoku viral? Padahal, perubahan sejati itu datang dari proses kecil yang terus kita ulang setiap hari. Bayangkan seperti air yang menetes di atas batu. Bukan karena kuatnya tetesan pertama yang membuat batu itu berlubang, tapi karena konsistensinya yang tanpa henti. Jadi, berhentilah menunggu motivasi besar datang. Cukup buat langkahnya jadi sangat kecil, tapi ulangilah setiap hari. Jatuh cintalah pada prosesnya, bukan hanya pada hasilnya. James Clear juga membahas tentang otomatisasi kebiasaan. Semakin sedikit keputusan yang perlu kamu buat setiap hari, semakin besar peluangmu untuk bertahan pada kebiasaan itu. Otak kita punya kapasitas terbatas untuk membuat keputusan, jadi jangan dihabiskan untuk hal-hal yang bisa diotomatisasi. Misalnya, gunakan alarm otomatis sebagai pengingat waktu belajar atau membaca. Siapkan pakaian olahraga dari malam sebelumnya, jadi paginya tinggal pakai. Jadwalkan hari belanja makanan sehat setiap minggu, jadi kamu nggak perlu pusing mikirin mau masak apa. Saat kebiasaan sudah menjadi otomatis, kamu tidak lagi berjuang untuk memulai, kamu hanya melanjutkan ritme yang sudah terbentuk dengan sendirinya. Ada cerita menarik dari sebuah kelas fotografi di Universitas Florida. Dosennya membagi mahasiswa menjadi 2 kelompok. Kelompok pertama akan dinilai berdasarkan kuantitas, atau jumlah foto yang mereka kumpulkan. Semakin banyak, semakin bagus nilainya. Kelompok kedua akan dinilai berdasarkan kualitas. Mereka hanya perlu menyerahkan 1 foto terbaik di akhir semester. Hasilnya mengejutkan. Foto-foto terbaik justru datang dari kelompok yang fokus pada kuantitas. Kenapa? Karena mereka lebih sering memotret, lebih sering mencoba, belajar dari kesalahan, dan terus memperbaiki teknik mereka. Mereka tidak terjebak dalam teori tentang foto sempurna. Mereka hanya terus bertindak. Ini membuktikan bahwa kesempurnaan itu lahir dari frekuensi, bukan dari menunggu inspirasi. Jadi, hukum ketiga ini mengajarkan kita satu hal yang sangat penting. Ini bukan tentang siapa yang paling niat, tapi tentang siapa yang paling mudah untuk memulai. Mulailah dengan sangat kecil, tapi jangan pernah berhenti. Karena perubahan besar dalam hidup bukanlah hasil dari 1 lompatan raksasa, melainkan dari ratusan, bahkan ribuan langkah kecil yang kamu ulang setiap hari tanpa kamu sadari. Make it easy, buat kebiasaan baikmu terasa ringan, dan lihat bagaimana hidupmu perlahan berubah menjadi lebih baik. Terima kasih sudah menonton bedah buku Atomic Habits episode ke-6. Di episode berikutnya, kita akan membahas hukum keempat. Make it satisfying, bagaimana cara memberi imbalan pada otak agar kebiasaan baik terasa memuaskan dan ingin terus diulang. Ini adalah episode ke-7, dan kita akan membahas hukum terakhir yang paling penting, make it satisfying. Pernah nggak sih kamu berhasil melakukan sebuah kebiasaan baik 1 hari, misalnya olahraga atau belajar, tapi besoknya malah berhenti?
Kamu semangat banget di awal, tapi setelah beberapa hari, motivasi tiba-tiba hilang begitu saja. Kenapa ya begitu? Menurut James Clear, ini terjadi karena otak manusia itu lebih suka hasil yang instan. Kalau tidak ada rasa puas atau senang yang langsung terasa setelah kita melakukan sesuatu, otak akan berhenti memberi energi untuk melanjutkan kebiasaan itu. Karena itulah, hukum keempat ini sangat krusial. Jadikan memuaskan. Inilah perbedaan paling mendasar antara kebiasaan baik dan kebiasaan buruk. Kebiasaan buruk, seperti makan junk food atau scrolling media sosial tanpa henti, biasanya memberikan kesenangan instan saat ini, tapi konsekuensinya buruk di masa depan. Sebaliknya, kebiasaan baik, seperti olahraga atau belajar, terasa sulit dan berat sekarang, tapi akan memberikan hasil yang luar biasa di kemudian hari. Contoh sederhananya begini, makan junk food itu enak sekarang, tapi tidak sehat nanti. Olahraga itu capek sekarang, tapi membuat kita bugar nanti. Nah, tugas kita adalah membalik sistem hadiah ini. Kita perlu membuat kebiasaan baik terasa memuaskan sekarang juga, agar otak kita mau terus melakukannya. Kita perlu menipu otak kita untuk menyukai prosesnya. Bagaimana caranya? James Clear menyarankan sebuah strategi yang sangat sederhana tapi ampuh. Berikan dirimu hadiah instan setiap kali kamu berhasil menyelesaikan sebuah kebiasaan baik. Misalnya, setelah kamu selesai olahraga, beri dirimu waktu 15 menit untuk nonton video YouTube favoritmu. Atau setelah berhasil fokus belajar selama 1 jam, nikmati cemilan enak yang kamu suka. Setelah selesai menulis 1 halaman, izinkan dirimu bersantai sejenak. Tujuannya bukan untuk menyuap diri sendiri ya, tapi untuk melatih otak agar mengaitkan kebiasaan baik dengan perasaan senang. Kalau setiap tindakan baik yang kamu lakukan langsung diikuti dengan sesuatu yang memuaskan, otak akan berpikir, oh, ternyata ini menyenangkan ya, ayo kita lakukan lagi besok. Salah satu cara paling efektif untuk menciptakan rasa puas adalah dengan melihat kemajuanmu secara visual. James Clear menyebutnya habit tracker atau pelacak kebiasaan. Ini bisa sesederhana kamu menandai kalender dengan tanda silang setiap kali kamu menyelesaikan kebiasaanmu. Bayangkan kamu melihat deretan tanda silang di kalendermu. Hari pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Melihat deretan tanda itu saja sudah terasa sangat memuaskan, kan? Manusia itu punya dorongan alami untuk tidak mau memutus rantai yang sudah terbentuk. Inilah kenapa banyak orang akhirnya bisa konsisten, bukan karena mereka punya disiplin yang sempurna, tapi karena mereka tidak ingin kehilangan jejak kemajuan yang sudah susah payah mereka bangun. Jadi, jangan remehkan kekuatan melihat progresmu sendiri. Otak kita bekerja dengan prinsip yang sangat sederhana, ulangi apa yang memuaskan, dan hindari apa yang menyakitkan. Kalau sebuah kebiasaan membuatmu merasa bangga, bahkan sekecil apapun itu, otak akan secara otomatis ingin mengulanginya lagi. Tapi sebaliknya, kalau terasa membosankan, berat, atau tidak memberikan dampak yang cepat, otak akan berhenti mencari dopamin dari aktivitas tersebut. Jadi, buatlah kebiasaanmu terasa menyenangkan. Tulis pencapaian-pencapaian kecilmu. Rayakan setiap langkah, dan nikmati prosesnya, bukan hanya menunggu hasil akhirnya. Rasa puas itulah yang akan menjadi bahan bakar untuk terus maju. Di buku Atomic Habits, ada sebuah kisah inspiratif tentang seorang pria yang ingin berhenti merokok. Setiap kali ia berhasil melewati 1 hari tanpa merokok, ia memindahkan sejumlah uang yang biasanya ia pakai untuk membeli rokok ke dalam sebuah tabungan khusus. Dalam setahun, ia berhasil mengumpulkan cukup uang untuk liburan impiannya. Setiap kali ia melihat saldo tabungannya bertambah, ia merasa sangat puas. Itu adalah hadiah nyata dari kebiasaan baiknya. Ia tidak hanya berhasil berhenti merokok, tapi ia juga belajar untuk mencintai proses perubahan itu sendiri. Ada satu lagi cara jitu untuk membuat kebiasaan terasa memuaskan, manfaatkan akuntabilitas sosial. Coba deh buat komitmen di depan orang lain. Misalnya, kamu umumkan ke teman-temanmu bahwa kamu akan upload video baru setiap minggu, atau kamu update progres belajarmu di media sosial. Rasa tanggung jawab sosial ini akan memicu dopamin yang sama kuatnya seperti hadiah. Kenapa? Karena setiap kali kamu menepati janji di depan publik, kamu mendapatkan hadiah sosial berupa rasa bangga, dukungan,
dan validasi dari orang lain. Otak akan berkata, "Aku suka perasaan ini. Aku ingin melakukannya lagi untuk mendapatkan pujian dan rasa hormat." Rahasia terbesar dari membangun kebiasaan yang bertahan lama bukanlah terletak pada seberapa cepat kamu berubah, tapi pada seberapa menyenangkan kamu membuat prosesnya. Ulangi kebiasaanmu dengan senyuman. Rayakan setiap keberhasilan kecil seolah-olah itu adalah kemenangan besar. Nikmati setiap tanda kemajuan yang kamu buat. Karena setiap kali kamu merasa puas, kamu sedang memperkuat sebuah sistem baru di dalam dirimu. Perubahan sejati itu bukan terjadi saat kamu memaksa diri dengan susah payah, tapi saat kamu mulai benar-benar menikmati proses menjadi versi dirimu yang lebih baik. Jadi, hukum keempat ini mengajarkan kita hal yang sangat sederhana. Buatlah kebiasaan baikmu terasa memuaskan, dan kamu tidak akan pernah punya alasan untuk berhenti. Make it satisfying, karena pada akhirnya, kebahagiaan sejati itu bukan datang dari hasil besar yang muncul tiba-tiba, tapi dari kumpulan rasa bangga kecil yang kamu kumpulkan setiap hari. Dan itulah fondasi untuk perubahan seumur hidup. Kita sudah membahas bagaimana membangun kebiasaan, menjadikannya mudah, menarik, dan memuaskan. Kamu tahu apa yang sering membunuh kebiasaan baik? Ternyata bukan rasa malas, bukan juga gangguan dari luar, tapi rasa puas diri. Kita sering berpikir begini, aku sudah berhasil membentuk kebiasaan ini. Aku aman sekarang. Padahal, kenyataannya, dunia di sekitar kita terus berubah, rutinitas kita berubah, bahkan diri kita sendiri pun ikut berubah. Dan kalau kita tidak rutin mengevaluasi sistem yang sedang kita jalankan, kebiasaan baik itu bisa pelan-pelan memudar tanpa kita sadari. James Clear memberikan contoh yang sangat sederhana. Bayangkan kamu seorang pelari yang disiplin. Setiap pagi, jam 6 tepat, kamu lari sejauh 5 km. Awalnya terasa hebat, tubuhmu jadi lebih kuat, stamina meningkat drastis. Tapi setelah beberapa bulan, kamu merasa tidak ada lagi kemajuan. Akhirnya, kamu mulai kehilangan semangat. Masalahnya bukan pada kebiasaannya, teman-teman. Masalahnya adalah sistemnya tidak pernah diperbarui. Tubuhmu sudah beradaptasi dengan rutinitas itu, tapi kebiasaanmu tidak ikut berkembang. Inilah alasan kenapa evaluasi itu sangat penting. Kebiasaan itu seperti tanaman. Kalau tidak kamu siram, dia tidak akan mati seketika, tapi dia akan layu perlahan-lahan. James Clear menyebut konsep ini sebagai sistem tinjauan dan refleksi. Ia sendiri melakukan evaluasi rutin setiap tahun dan setiap bulan. Dalam evaluasi tahunannya, dia hanya menulis 2 hal yang sangat sederhana. Pertama, apa saja yang berjalan dengan baik tahun ini. Dan kedua, apa saja yang tidak berjalan dengan baik. Dari sana, ia bertanya pada dirinya sendiri, kebiasaan mana yang membantuku bertumbuh, dan kebiasaan mana yang justru menghambatku? Dengan cara ini, dia bisa melihat hidupnya seperti sebuah peta jalan dan dia tahu di titik mana dia harus memperbaiki arah. Evaluasi bukan berarti kamu harus mengganti semua kebiasaan yang sudah ada. Terkadang, cukup dengan menyesuaikan ritmenya saja. Misalnya, kalau kamu merasa tidak sanggup lagi membaca 30 menit setiap hari, ubah saja jadi 10 menit. Kalau kamu sudah bosan dengan jenis olahraga yang itu-itu saja, coba format baru, mungkin bersepeda, yoga, atau sekadar jalan sore. Kalau kamu ingin lebih produktif, coba ubah waktunya. Mungkin pagi hari bukan waktu terbaikmu, tapi malam hari justru lebih efektif. Kuncinya bukan keras kepala pada sistem yang lama, tapi menjadi fleksibel tanpa kehilangan arah tujuanmu. James Clear menulis, refleksi bukan tentang menyalahkan masa lalu, tapi belajar darinya. Tanpa refleksi, kita bisa terjebak dalam apa yang disebut rutinitas tanpa makna. Kita merasa sibuk, kita merasa sudah melakukan banyak hal, tapi kita tidak benar-benar berkembang. Kita hanya menjalankan kebiasaan, tapi kita lupa alasan mengapa kita melakukannya sejak awal. Evaluasi memberi kita kesempatan untuk menyalakan kembali makna itu, untuk bertanya lagi pada diri sendiri, apakah kebiasaan ini masih membawaku ke arah hidup yang benar-benar aku inginkan? Ada sebuah cerita menarik dari seorang seniman Jepang yang sudah tua. Setiap tahun, ia menggambar ulang lukisan pertamanya yang ia buat saat masih muda.
Tujuannya bukan untuk menyaingi masa lalunya, tapi untuk mengingat seberapa jauh ia telah berkembang dan di bagian mana ia masih perlu memperbaiki diri. Kebiasaan kita pun begitu. Melakukan evaluasi bukan berarti kamu gagal, tapi itu adalah tanda bahwa kamu sedang menghormati proses belajar dan pertumbuhanmu. Kita sering mendambakan konsistensi yang sempurna, padahal konsistensi yang sejati justru datang dari kemampuan untuk beradaptasi. Bayangkan sebuah kapal di tengah lautan, tujuan akhirnya tetap sama, yaitu pelabuhan di seberang sana. Tapi arah layarnya bisa berubah-ubah mengikuti arah angin. Begitu pula dengan kebiasaanmu. Tujuan besarmu tetap sama, yaitu menjadi versi terbaik dari dirimu. Tapi jalannya, rutenya, itu bisa kamu sesuaikan kapanpun kamu butuh. Jadi, bagaimana cara sederhana untuk memulai evaluasi? James Clear menyarankan 3 langkah yang sangat ringan. Pertama, tulis semua kebiasaan utamamu. Apa saja yang kamu lakukan setiap hari atau setiap minggu. Kedua, beri tanda plus untuk kebiasaan yang membantumu, dan tanda minus untuk yang menghambat. Jujurlah pada dirimu sendiri di tahap ini. Dan ketiga, perbarui satu hal kecil saja. Jangan coba ubah semuanya sekaligus. Cukup satu sistem kecil setiap kali kamu melakukan tinjauan. Dalam jangka panjang, langkah-langkah sederhana ini akan menjaga kebiasaanmu tetap hidup dan relevan dengan tujuanmu. Evaluasi bukanlah tanda kelemahan. Sebaliknya, itu adalah tanda kebijaksanaan. Kamu tidak bisa menjadi orang yang sama selamanya. Karena hidup ini terus berubah dan kebiasaanmu harus ikut tumbuh bersamamu. Mungkin dulu kamu termotivasi oleh ambisi, tapi sekarang kamu lebih mendambakan stabilitas. Mungkin dulu kamu ingin serba cepat, tapi sekarang kamu lebih mencari kedalaman. Itu bukan sebuah kemunduran, itu adalah evolusi diri. Seperti yang ditulis James Clear, refleksi adalah kebiasaan untuk memastikan bahwa kebiasaanmu yang lain masih mengarahkanmu ke tempat yang kamu inginkan. Karena pada akhirnya, tujuan dari membangun kebiasaan bukan sekadar efisiensi, tapi kesadaran diri. Menjadi lebih sadar akan siapa dirimu, apa yang kamu lakukan, dan mengapa kamu melakukannya. Jadi, sebelum kamu lanjut membangun kebiasaan baru, luangkan waktu sejenak. Lihat kembali peta perjalananmu. Apakah kamu masih menuju ke arah yang kamu mau? Kita sudah melalui perjalanan panjang dari memahami kekuatan perubahan kecil, membangun sistem kebiasaan, hingga belajar mengevaluasi diri. Sekarang, kita tiba di bab paling penting. Bagaimana membuat hasil itu bertahan selamanya? James Clear mengatakan, kesuksesan bukan hasil dari satu transformasi besar, tapi dari ratusan peningkatan kecil yang saling memperkuat. Namun, banyak orang gagal bukan karena tidak bisa berubah, tapi karena tidak bisa mempertahankan perubahan itu. Mereka membangun kebiasaan baik hanya sementara, lalu perlahan kembali ke pola lama. Mengapa? Karena mereka berhenti berkembang begitu tujuan tercapai. Bayangkan kamu sedang mendaki gunung. Setelah perjalanan panjang, kamu akhirnya mencapai puncak. Kamu merasa puas, berfoto, menikmati pemandangan. Tapi kemudian, kamu harus turun lagi. Karena gunung bukan tempat tinggal, ia adalah tempat belajar. Begitu juga dengan kebiasaan. Tujuannya bukan sekadar mencapai puncak, melainkan menjadi orang yang terus mendaki dengan tenang setiap hari. James Clear menjelaskan konsep yang ia sebut identity-based habits. Artinya, kebiasaan yang benar-benar bertahan adalah kebiasaan yang menjadi bagian dari identitasmu. Contohnya, kamu tidak lagi berusaha membaca buku, tapi kamu adalah pembaca. Kamu tidak lagi memaksa berolahraga, tapi kamu adalah orang yang hidup sehat. Kamu tidak lagi menahan diri dari menunda, tapi kamu adalah pribadi yang disiplin. Begitu kebiasaan menjadi identitas, kamu tidak perlu lagi memaksakan diri. Karena tindakanmu menjadi cerminan siapa dirimu. Tapi James Clear juga mengingatkan bahaya tersembunyi ketika identitasmu terlalu kaku. Misalnya, kamu berkata, "Aku ini atlet." Lalu cedera datang dan kamu kehilangan arah. Atau kamu bilang, "Aku ini penulis." Ketika tidak bisa menulis, kamu merasa gagal. Padahal, identitas sejati bukan label tetap. Ia harus fleksibel dan hidup. Jadi bukan, "Aku atlet," tapi, "Aku seseorang yang menjaga tubuhku dengan cinta."
Bukan, aku penulis, tapi aku seseorang yang suka belajar dan berbagi gagasan. Dengan cara itu, kamu bisa terus tumbuh bahkan saat keadaan berubah. Kebiasaan sejati adalah fondasi untuk bertumbuh tanpa henti. Mereka bukan mengekang, tapi membebaskan. Mereka bukan membentuk penjara, tapi menyediakan arah. James Clear berkata, kebiasaan yang baik tidak membuatmu sempurna tapi membuatmu selalu dalam perjalanan menuju kesempurnaan. Ada cerita sederhana yang sering dikutip James, tentang seorang seniman yang menggambar setiap hari selama 30 tahun. Ia tidak pernah punya tujuan besar, tidak mengejar ketenaran, tidak ingin jadi terbaik. Tapi setiap hari, ia menggambar. Setelah 30 tahun, hasil karyanya memenuhi dunia. Orang melihat hasilnya luar biasa. Tapi bagi sang seniman, itu hanya akumulasi dari hari-hari biasa. Begitulah kebiasaan bekerja, tidak mencolok hari ini, tapi menakjubkan setelah waktu berjalan. Kamu mungkin tidak bisa mengendalikan hasil akhir, tapi kamu bisa mengendalikan sistem yang membawamu ke sana. Mungkin kamu tidak tahu kapan kesuksesan datang, tapi kamu tahu kapan harus bangun, bekerja, dan mencoba lagi. Konsistensi kecilmu adalah doa yang tidak pernah berhenti, dan waktu adalah jawabannya. James Clear menutup bukunya dengan kalimat yang sangat kuat. Kamu tidak naik ke level tujuanmu, kamu jatuh ke level sistem yang kamu bangun. Artinya, hasilmu hari ini adalah refleksi dari sistem yang kamu rawat setiap hari. Bukan dari mimpimu, tapi dari kebiasaan kecil yang kamu jaga dengan sabar. Kalau kamu ingin hidupmu berubah selamanya, jangan kejar hasil besar, bangun sistem yang kamu cintai. Karena pada akhirnya, kebiasaan bukan tentang siapa kamu kemarin, tapi siapa kamu sedang menjadi hari ini. Tidak ada hari yang sia-sia, selama kamu terus memilih langkah kecil menuju kebaikan. Mungkin kamu tidak akan pernah selesai, tapi kamu akan selalu tumbuh. Jadi, kalau kamu pernah gagal, ingat, kegagalan hanyalah jeda dalam proses belajar. Kalau kamu pernah menyerah, ingat, perubahan kecil tetap punya kekuatan besar. Dan kalau kamu sudah sejauh ini, kamu sudah menang. Karena kamu sedang menjadi versi terbaik dari dirimu. Setiap hari, perlahan, tanpa henti. Terima kasih sudah mengikuti bedah buku Atomic Habits sampai episode terakhir. Semoga perjalanan ini membuatmu sadar bahwa hidup bukan tentang hasil besar, tapi tentang langkah-langkah kecil yang kamu pilih setiap hari. Kalau kamu merasa seri ini bermanfaat, klik like, subscribe, dan tulis di kolom komentar, aku mulai hari ini. Karena itulah inti dari Atomic Habits, bukan tentang berubah cepat, tapi tentang tidak berhenti bertumbuh. Sampai jumpa di seri bedah buku berikutnya dan ingat selalu, kamu adalah hasil dari hal-hal kecil yang kamu lakukan berulang kali.